Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan aku berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan harapan, Tuhan kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menundukkan hati kami dengan rasa penuh ucapan syukur buat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di minggu pertama bulan April ini, kami mau beribadah kepadamu, berbakti, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan namamu. Dan kami dalam ibadah ini Tuhan disertai dengan perjamuan Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, dan diurapi oleh Tuhan melalui Roh-Mu ya Tuhan, supaya ibadah ini benar-benar kami boleh rasakan hadirat Allah, kehadiran Tuhan di tengah kami, supaya Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan kami menikmati persekutuan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita pada pagi hari ini, ya, karena kita ada bersama di dalam Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama akan menaikkan pujian kita, dan nanti Ibu Gembala akan memimpin puji-pujian bersama-sama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua adalah karena cinta kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun dalam minggu yang ketiga, tepatnya di awal bulan April ini kita tetap ada di rumah, tetapi tidak mengurangi kuasa firman dan Roh Kudus menyertai dan mengurapi kita semua. Dia bertakhta lewat pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian kita, yaitu pujian kita besarkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah
Ibu sekalian, silakan duduk. Kita boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Pada minggu ini kita semua gereja, baik ada di seluruh Indonesia maupun di dunia, sedang sama-sama mengikuti di mana sakramen di perjamuan Tuhan ada bersama-sama kita, ada tubuh dan darah Yesus. Disitulah satu pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Ada masa depan, ada pengharapan. Jiwa kita ditebus oleh darahnya. Jiwa kita ditebus oleh Yesus. Sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Haleluya. Kita akan masuk pujian kita berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bahwasannya Dia baik bagi kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, bukan secara kebetulan, itu untuk senantiasa kita mampu melewati proses yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Oleh karena itu kita percaya bahwa kasih Kristus tidak ada yang bisa mematahkan, memutuskan kasih Kristus bagi saudara semua. Saudara dan saya ditebus oleh kasih Kristus. Kita bangkit kembali berdiri. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Biarlah kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Tuhan bertakhta di dalam hati saudara semua. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Dipercaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya janjimu memulihkan hidupku. Bagi Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi atas izin daripada Yang Maha Kuasa untuk melatih iman kita supaya bertambah-tambah mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat pagi hari kami berdoa mengadakan mezbah, kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan. Untuk pertama kali kita semua menghadapi hari-hari khususnya dalam perjamuan Tuhan, tidak berkumpul dengan jemaat, tidak berkumpul dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, tetapi semua terjadi atas seizin Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Kau memulihkan kami semua.
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagai ini. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah yang hanya daripada-Mu saja ya Yesus. Ya Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau mau jamah hati setiap kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau siapkan hati kami yang baik Yesus, sehingga benih firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami yang baik, boleh berakar Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat ya Yesus, sehingga kami pun juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh berasal hanya dari hati dan pikiran-Mu saja ya Yesus. Ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan dan layakkan kami Tuhan dari segala dosa yang telah kami perbuat, yang diperbuat sengaja maupun yang tidak sengaja ya Bapa. Kuduskan, sucikan Tuhan agar kami layak menerima firman-Mu dan menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah menjadi permohonan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan bagi kita, kesempatan yang indah bila kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita seiman untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah saudara, pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, yaitu membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama dengan suara kita yang jelas, yang nyaring. Saudara
supaya firman ini boleh meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sudah dapat semua? Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Sama saya hitung dari mimbar ini. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Suratan 1 Korintus ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ditulis oleh seorang Rasul Yesus Kristus yang bernama Paulus. Suratan ini bukan saja ditujukan kepada orang-orang Korintus pada waktu itu, tetapi surat ini juga ditujukan kepada saudara dan saya, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang percaya dan yang hidup di akhir zaman ini. Saya akan baca ayatnya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Puji Tuhan. Jadi sangat jelas, di awal surat merupakan satu salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara, jemaat yang di Korintus adalah jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, menjadi orang-orang kudus. Saudara, kata kudus itu artinya terpisah dari yang jahat. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, kita telah ditebus sehingga kita menjadi umat yang dikuduskan, yang dipisahkan oleh Tuhan dari perkara-perkara yang jahat. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau tadi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa oleh karena Dia kita ada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dia memberikan hikmat kepada kita dan pengertian, saudara, untuk mengenal Dia dengan benar. Yang menjadi hikmat bagi kita bahwa kita tahu Ia membenarkan kita, Ia menguduskan kita, dan Ia menebus hidup kita. Ini yang membuat kita bersuka cita, karena hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Menarik sekali, saudara, Rasul Paulus ini menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menyatakan dalam ayatnya yang ke-18
dari pasal yang sama, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, kita dapat paham, dapat memahami, dapat mengerti bagaimana Rasul Paulus ini menyatakan bahwa pemberitaan tentang salib, pengajaran tentang salib Kristus itu adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi kita, bahkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang benar, bahkan seorang pun tidak. Jadi di dalam surat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kenapa saudara? Karena ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang di atas muka bumi ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi puji nama Tuhan kalau kita mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 4 kita baca ayatnya yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena atau bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ditulis oleh pemazmur, ya, bahwa di dalam Tuhan itu ada pengampunan. Di dalam Tuhan itu ada pengudusan dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita yaitu mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ya, itu dalam satu suratan Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita bersyukur, ya, dapat hikmat dari Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan bagi dosa kita. Kan kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang adil itu saudara mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi manusia ini tidak bisa dengan sendirinya suci, ya, tidak bisa manusia itu dengan sendirinya dikuduskan tanpa ada yang menguduskan. Siapa yang menguduskan hidup manusia kalau bukan Tuhan? Yang bisa melakukan untuk hidup di dalam kekudusan ini adalah Kristus. Karena Yesus Kristus telah mati di atas bukit Golgota, di atas kayu salib Dia telah disalibkan, saudara. Setiap kita mengadakan yaitu perjamuan Tuhan, kita mengingat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya saudara tidak henti-hentinya kita mengucap syukur, karena hidup saudara adalah hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus.
Raja Daud tadi berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Berbahagialah setiap manusia yang dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana itu bisa didapat oleh setiap orang, setiap manusia, kalau dia tidak datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Maka pengampunan itu tidak pernah terjadi di sana. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menyatakan kepada kita pemberitaan tentang salib Kristus bagi setiap kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, itu hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat mengerti bahwa hidup kita ini telah ditebus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan berbahagia? Karena Yesus yang telah menjadi juru selamat kita. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara dan saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku, kita mendapatkan kasih karunia karena kita tidak menghadapi maut. Maut itu artinya mati dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, saudara dan saya diselamatkan. Dan saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas hidupmu. Dan saya harus bersyukur kepada Tuhan atas hidupku. Karena kasih karunia Tuhan datang kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat, saudara, hal yang kedua. Tadi dikatakan oleh hikmat, Kristus menjadi hikmat bagi kita. Ia menguduskan kita. Ia menguduskan kita. Jadi segala yang jahat itu, saudara, diampuni, disucikan oleh Tuhan. Lalu saudara dan saya dikuduskan. Di dalam hati saudara ada firman yang kudus. Di dalam hati saudara ada roh Allah yang kudus. Sehingga kita ini menjadi tempat di mana Allah berdiam melalui roh dan firman-Nya dalam hidup kita. Kita terus berjalan dalam penyertaan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kita boleh tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 kita membaca, dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dipilih untuk diselamatkan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami
baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah memanggil kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, ini yang kita telah terima, sama dengan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan, saudara. Kita dipilih, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap kita yang ada, saudara, merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, dan merenungkan serta melakukan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Firman itu menguduskan kita, karena firman itu yang menyucikan ketika kita ada salah, ada dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu dengan firman-Nya sehingga kita bertobat, karena Roh Kudus memberikan kesadaran kepada kita. Roh Kudus menginsapkan kita bahwa kamu dalam posisi yang salah di hadapan Tuhan, sehingga kita minta ampun sama Tuhan. Itu pekerjaan firman, memberitahu, dan Roh Kudus menyadarkan kita, menginsapkan kita, sehingga kita datang, Tuhan, ampuni saya, ampuni pelanggaran saya, ampuni kejahatan saya, Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan karena firman Tuhan memberitahu kepada saudara, menempelak hidup kita, ya, dan Roh Allah itu menguduskan. Jadi firman Allah dan Roh Allah ini bekerja bersama-sama di dalam hidup kita untuk membawa kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam perkenanan kepada Allah yang memanggil kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dan saudara tahu, firman Tuhan menyatakan kepada kita, Rasul Paulus memberikan kepada jemaat juga yang ada di Korintus, bahwa saudaraku, Tuhan bertanggung jawab atas panggilan ini. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya saudara. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pelihara kita dengan firman-Nya. Dia pelihara kita dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Semoga, dikatakan ayat ini, dengan doa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi bukan sebagian, saudara, seluruhnya. Yaitu bagi manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu yang dikuduskan oleh Tuhan, itu yang ditebus oleh Tuhan, itu yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat tetap, yaitu ikut Tuhan, saudara, dan kita boleh bersama-sama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita ini. Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang setia akan menggenapi. Saudara akan dipelihara
tubuhmu, jiwamu, dan rohmu dipelihara oleh Tuhan, supaya tak bercacat celah, jadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita masih dalam perjalanan, kita bergumul, apalagi hari-hari ini kita bergumul dengan virus corona ini. Banyak orang dalam ketakutan. Itu yang diserang apa, saudara? Tubuh. Tubuh ini ciptaan Tuhan. Tapi saudara ketahui, tubuh yang sementara ini, tubuh yang suka merasa sakit dan lemah ini, saudara, tubuh saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kita bersyukur. Dan saya percaya kalau kita menjadi milik Tuhan, hidup saudara dan saya yang sudah ditebus dan menjadi milik Allah, saya percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita, dan Tuhan jaga kita dari segala yang jahat di dalam dunia ini. Ada satu doa dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17, Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-15. Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungilah mereka dari segala yang jahat. Amin. Itu doa Tuhan. Dan doa Tuhan itu dahsyat. Doa Tuhan itu hebat. Kalau doa saudara saja dengan iman Tuhan jawab, apalagi doanya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 11, Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar doaku. Engkau selalu mendengar permintaanku. Tetapi karena orang banyak yang ada di sekeliling ini, maka aku akan berkata, Lazarus, keluarlah dari kubur. Maka Lazarus bangkit dari kubur. Menjadi kesaksian orang takjub. Orang semua terperanjat hatinya dan matanya membelalak tertuju kepada Yesus, percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus juru selamat dunia, Yesus kebangkitan dan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita ikut Tuhan, kita berbahagia karena hidup kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, dan hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi miliknya. Puji Tuhan. Kita akan melihat yang terakhir ini, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 mulai. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya menjamin dalam hidup kita. Saudara, hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyang turun-temurun. Kita banyak diajar adat istiadat. Kita banyak diajar dengan budaya yang kita warisi. Kita banyak diajar dengan tradisi-tradisi yang kita warisi dari nenek moyang. Itu mengikat kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang turun-temurun. Dan itu ada pada kita. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Tapi ditebus bukan
dengan emas dan perak. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di tengah-tengah murid-muridnya, dan waktu dia memberitakan Injil, dia katakan, saudaraku, ya, Tuhan sampaikan bahwa apakah untungnya jikalau seseorang memperoleh segenap isi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Dapatkah ia menebus jiwanya? Nggak ada yang bisa menebus jiwa manusia. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur. Sebab harganya terlalu mahal. Dia harus ditebus oleh Tuhan. Dia harus ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal, darah yang sempurna, darah yang tidak bercacat celah. Baru itu Tuhan berkenan. Jadi bukan dengan emas perak, saudara. Kita ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena penebusan darah Yesus. Saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi milik Tuhan. Mari kita jaga hidup ini, tubuh ini. Rasul Paulus mengingatkan, karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan bawa tubuh kita ini untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang berdosa. Tetapi biarlah dengan tubuh kita, kita memuliakan nama Tuhan. Karena tadi 3 hal, tubuh, jiwa, roh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pelihara sampai kedatangannya, sehingga tidak bercacat celah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memegang janji Tuhan ini, karena kita sudah ditebus. Tuhan datang ke dalam dunia, saudara. Tuhan Yesus dalam Markus pasal 10 ayat 45, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, kita membaca di sana, saudara. Injil Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk mengampuni dosa orang. Yesus datang untuk membenarkan manusia ini dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari datanglah kepada Tuhan, supaya kita menikmati penebusan dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat dunia ini. Ya, puji nama Tuhan. Jadi untuk semua orang, Dia telah mati di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir, yaitu 1 Timotius pasal 2 ayat 6. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-6. Saya baca dari ayat yang kelima. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi menjadi kesaksian bagi dunia ini, saudara. Jadi sayang kalau kesempatan kesaksian Allah itu kita lewatkan. Tapi marilah datang kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita mengalami
yaitu Yesus itu menjadi hikmat bagi kita. Sehingga pengajaran tentang salib Kristus bagi saudara dan saya adalah kuasa yang menyelamatkan kita, kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang-orang yang mau binasa, pengajaran tentang salib itu kebodohan. Jadi saudara beruntung karena saudara diberi hikmat untuk mengerti apa yang menjadi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama yaitu masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sudah mendengar firman Allah, kita sudah diteguhkan, sehingga kita yang ada saat ini, saudara, kita akan menerima perjamuan Tuhan ini dengan iman dan menerima dengan penuh ucapan syukur. Karena Yesus telah berkorban bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Sehingga oleh karena kematiannya itu kita memperoleh persekutuan dengan Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu boleh membawa kepada kami untuk selalu hidup, yaitu lebih dekat dan setia kepada Tuhan, lebih yakin, lebih yaitu kami dikuatkan untuk hidup dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, tolong kami semua yang ada supaya kami boleh menikmati berkat dan persekutuan ini sebagaimana Engkau mengatakannya kepada kami melalui yaitu Injil Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kita dapat pengertian ini dengan luar biasa. Karena apa? Saudara, dengan korban Yesus di atas kayu salib, saudara dapat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Dan setiap janji Allah di dalam Kristus itu adalah ya dan amin. Haleluya. Kristus, ya, dari Ibu Gembala dulu, lalu Tisha, Mari, dan Tommy, dan juga Eskia. Tubuh dan darah Yesus. Mari silakan ambil dengan percaya dan mengucap syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah nama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama, yaitu makan dan minum perjamuan Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala kita. Maksudnya supaya kita menghormati, menghargai sepanjang kehidupan kita ini atas korban Kristus di atas kayu salib, yaitu menghormati penebusan Tuhan dalam hidup kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya pada darah Yesus? Darah Yesus itu yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, dan yang telah menebus kita. Kita mengucap syukur atas penebusan Kristus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan buat pencurahan darah-Mu. Engkau telah rela mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa umat manusia di atas muka bumi ini. Dan di antaranya lah kami yang Tuhan beri hikmat untuk percaya atas pengajaran salib Kristus. Kami percaya Tuhan selalu memelihara kami, tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami mengucap syukur buat yaitu darah-Mu ya Tuhan. Kami akan minum bersama-sama dengan percaya, dengan iman kami, dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas persekutuan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang menjanjikan kepada kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Kami akan memperoleh hidup yang sesungguhnya itu karena tubuh dan darah Yesus. Dalam kami makan dan minum, hidup kami ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas perjamuan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, saudara, yang boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita.
Kita tahu sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu yang tadi kita sudah dengar lewat firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian kita, doa Yabes, kemudian ditutup dengan Bapak terima kasih oleh Bapak Gembala. Mari saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami percaya Engkau akan menjauhkan segala malapetaka, Tuhan. Kau jaga dan lindungi kami, Tuhan. Kau berikan, Tuhan, senantiasa perlindungan yang datangnya daripadamu, Tuhan. Lewat jenang-jenang pintu kami, Tuhan, di mana ada darah Yesus yang diberikan satu peringatan bagi kami. Disitulah, Tuhan, Engkau Allah akan menjaga dan melindungi umat-Mu. Terima kasih, Bapa. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan yang kami tahu datangnya daripada Engkau, agar tetap Injil bisa diberitakan di seluruh dunia, dan Injil bisa diberitakan ke sepelosok-pelosok daerah di muka bumi ini, Bapa, untuk kemuliaan, kebesaran akan nama-Mu. Jiwa-jiwa boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penyertaan dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah minggu pertama dan disertai dengan perjamuan Tuhan ini dengan segala puji dan syukur di hadapan hadirat Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan lewat perjamuan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita semua. Kiranya kita mendapatkan kekuatan, pengharapan yang daripada Tuhan. Kami keluarga Gembala GPDI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati.